Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar dimanapun berada. Insya Allah pada kesempatan kali ini, sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyambut kedatangan hari kelahiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tonton sampai selesai, like, komen, subscribe, dan share kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang lain. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dan ini adalah salah satu bentuk keberuntungan, keuntungan dan kebahagiaan untuk kita selaku umat akhir zaman. Kalau kita banding-bandingkan umat terdahulu dengan umat yang sekarang ini, dari segi kualitasnya jauh lebih berbeda, jauh lebih berkualitas, dengan sebab adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab seluruh umat terakhir ini tergolong dan termasuk menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, abang kakak, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana penderitaan, kesusahan dan jerih payah yang telah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau ketika menyebarkan agama Islam yang kita cintai ini. Untuk mencapai taraf seperti usaha dan semangat mereka, kita selaku umat akhir zaman yang bodoh ini sudah pasti akan mendapat kesulitan. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab sejarah, namun sangat jauh untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Bahkan sekedar mengetahuinya saja kita tidak mau berusaha. Na'udzubillah min zalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau berdakwah ke satu negeri yang disebut negeri Taif. Setelah 9 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Rasulullah, beliau masih menjalankan dakwah di kalangan kaumnya sendiri di sekitar kota Makkah untuk mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya. Tetapi hanya sebagian kecil saja orang yang mau memeluk agama Islam atau bersimpati kepada Islam. Selebihnya selalu berusaha dengan segala daya upaya untuk mengganggu dan menghalangi beliau dan pengikut-pengikutnya
Di antara mereka yang bersimpati dengan perjuangan Nabi adalah Abu Talib, paman beliau sendiri. Namun sayangnya, ia tidak pernah memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, Abu Talib wafat. Dengan wafatnya Abu Talib ini, pihak kafir Quraisy merasa semakin leluasa mengganggu dan menentang Nabi SAW. Taif merupakan kota terbesar kedua di kawasan Hijaz. Di sana terdapat Bani Saqib, suatu kabilah yang cukup kuat dan besar jumlah penduduknya. Rasulullah SAW pun berangkat ke Taif dengan harapan dapat membujuk Bani Saqib untuk menerima Islam. Dengan demikian beliau akan mendapatkan tempat perlindung bagi pemeluk-pemeluk Islam dari gangguan-gangguan kafir Quraisy. Beliau pun berharap dapat menjadikan Taif sebagai pusat kegiatan dakwah. Setibanya di sana, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi 3 tokoh Bani Saqib secara terpisah-pisah. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah Islam. Namun sayang sekali yang terjadi adalah mereka bukan saja menolak ajaran Islam, bahkan untuk mendengar perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja mereka tidak mau. Rasulullah SAW diperlakukan secara kasar dan biadab. Sikap kasar mereka itu sungguh bertentangan dengan kebiasaan bangsa Arab yang selalu menghormati dan menghargai tamunya. Dengan terus terang mereka mengatakan bahwa mereka tidak senang Rasulullah dan pengikut-pengikutnya tinggal di kota mereka. Semula Rasulullah SAW enak membayangkan akan mendapat perlakuan yang sopan, diiringi tutur kata yang lemah lembut. Tetapi ternyata beliau diejek dengan kata-kata kasar. Salah seorang di antara mereka berkata sambil mengejek, "Benarkah Allah telah mengangkatmu menjadi pesuruhnya?" Yang lain berkata sambil tertawa, "Tidak, dapatkah Allah memilih manusia selain kamu untuk menjadi pesuruhnya?" Ada juga yang berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, aku tidak ingin berbicara denganmu, karena perbuatan demikian itu akan mendatangkan bencana bagiku. Sebaliknya jika kamu seorang pendusta, tidak ada gunanya aku berbicara denganmu." Subhanallah. Ayah bunda, abang kakak, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada. Inilah bentuk perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW. Menghadapi perlakuan ketiga tokoh Bani Saqib yang kasar itu, Rasulullah SAW memiliki sifat bersungguh-sungguh dan teguh pendirian. Tidak menyebabkannya putus asa dan kecewa. Setelah meninggalkan tokoh-tokoh Bani Saqib yang tidak dapat diharapkan itu, Rasulullah SAW mencoba mendatangi rakyat biasa. Kali ini pun beliau mengalami kegagalan. Mereka mengusir Rasulullah SAW dari Taif dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini dan pergilah kemana saja kamu suka." Ketika Rasulullah menyadari bahwa usahanya tidak berhasil, beliau memutuskan untuk meninggalkan Taif. Tetapi penduduk Taif tidak membiarkan beliau keluar dengan aman. Mereka terus mengganggunya dengan melempari batu dan kata-kata penuh ejekan. Lemparan batu yang mengenai Nabi SAW demikian hebat sehingga tubuh beliau berlumuran darah. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW menjumpai satu tempat yang dirasa aman dari gangguan orang-orang jahat tersebut. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku.
dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada musuh yang akan menerkam aku, atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku, atau turunnya ketidakridoanmu kepadaku. Jauhkanlah murkamu hingga engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya melainkan denganmu. Demikianlah doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh Nabi SAW. Sehingga Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menemuinya. Setibanya di hadapan Nabi, Jibril alaihissalam memberi salam serta berkata, Allah mengetahui yang telah terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu. Sambil berkata demikian, Jibril memperlihatkan para malaikat itu kepada Rasulullah SAW. Kata malaikat itu, wahai Rasulullah, kami siap untuk menjalankan perintah Tuhan. Jika engkau mau, kami sanggup untuk menjadikan gunung di sekitar kota itu berbenturan, sehingga penduduk yang ada di kedua belah gunung ini akan mati tertindih, atau apa saja hukuman yang engkau inginkan, kami siap melaksanakannya. Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah SAW dengan sifat kasih sayangnya berkata, walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepada Allah. Hadirin, kaum muslimin, ayah bunda, adik kakak yang berbahagia, perhatikanlah teladan mulia yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita semua mengaku sebagai pengikutnya. Kita semua mengaku sebagai umatnya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, jika keinginan kita ditolak atau tidak disetujui dengan cepat, kita tersinggung dan memaki-maki. Bahkan kadang-kadang ingin membalas dendam. Padahal sebagai pengikutnya, hendaknya kita mencontoh beliau. Setelah menerima penghinaan dari penduduk Taif, beliau hanya berdoa dan tidak memarahi mereka, tidak mengutuk mereka, dan tidak mengambil tindakan balas dendam walaupun diberi kesempatan untuk itu. Ayah bunda, adik kakak, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, bulan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW telah tiba. Oleh karena itu, kita selaku umatnya, mari kita mencoba untuk belajar mengetahui bagaimana sifat, sikap, dan pola pikir baginda Rasulullah SAW. Hari kelahiran baginda Rasulullah SAW adalah hari yang membuat seluruh alam jagat raya terpesona dan bahagia. Sungguh beruntunglah kita, sungguh amat bahagialah kita
karena kita terpilih menjadi umat terakhir dan termasuk menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita semua selalu dan selalu menjaga segala perintah-perintah Allah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita lupa alpa dan khilaf, kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua untuk berbenah diri serta bertaubat, beristighfar dan memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada artinya kita mau membesar-besarkan diri, mau menyombong-nyombongkan diri, apalagi mau membangga-banggakan diri. Kita ini adalah umat zaman terakhir, di mana pada umat terakhir ini adalah umat yang paling banyak ujian, cobaan, dan tantangan. Oleh karena itu, marilah kita warisi kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, serta orang-orang yang kita kuasai. Mari kita ajarkan bagaimana cara mereka mencintai baginda Rasulullah SAW. Bagaimana supaya mereka menyayangi baginda Rasulullah SAW. Bagaimana supaya mereka selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan momentum Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW dirayakan di mana-mana, bahkan oleh seluruh dunia. Ini sebagai bentuk kesyukuran dan terima kasih kita kepada kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kalau kita selalu dan selalu untuk mengingat akan jasa-jasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti dan pasti kita akan berpikir bagaimana caranya mempertahankan segala warisan-warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu adalah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah warisan yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terjaga kemurnian dan keasliannya. Bagaimana caranya kita mengikuti jejak-jejak, cara berpikir, cara berbuat, dan melakukan segala amal perbuatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kita akan merugi menjadi umat akhir zaman apabila kita meninggalkan segala apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik atau contoh-contoh yang terbaik. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk mengambil ibrah, pelajaran dan nilai-nilai kebaikan di dalam segala apa yang sudah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Sekiranya ada di antara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau handai tolan kita yang mengatakan bahwa kita melakukan satu maulid, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu adalah tidak benar, itu adalah bid'ah, itu adalah syirik, maka mari kita jangan hiraukan mereka. Karena mereka berpaham dengan paham mereka sendiri. Mereka tidak pernah mau mempelajari agama, nilai-nilai agama secara keseluruhan, utuh, mendalam, dan meluas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita hindari perpecah belahan. Mari kita hindari dengan debat-debat kusir yang tidak ada ujung pangkalnya. Mari kita berdiskusi, mari kita berdialog, mari kita bermusyawarah dengan orang-orang yang sepaham dengan kita, agar iman dan amal soleh kita selalu meningkat dan kita mendapatkan iman dan takwa yang sesuai kita harapkan. Ayah bunda, ibu bapak, adik kakak yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah untuk selanjutnya saya akan mempersembahkan selalu video-video terbaru saya untuk memberikan renungan singkat atau hiburan-hiburan melalui kasidah-kasidah atau solawat-solawat yang saya persembahkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.